Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam di malam ketiga. Dan kita lanjutkan kisah di malam keempat. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Pada malam keempat, Ratu Syahrazad melanjutkan cerita malam ketiga yang terputus. Mendengar pertanyaan nelayan, Jin Ifrit segera menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi asap. Asap itu membumbung dan menyebar. Perlahan-lahan asap itu mengumpul dan masuk seluruhnya ke dalam kendi. Hai nelayan, aku telah berada di dalam kendi ini. Apakah engkau masih tidak percaya kepadaku? Tanya Jin Ifrit dari dalam kendi. Si nelayan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mengambil tutup kendi dan menutupnya. Wahai Jin laknat, sekarang engkau boleh memilih bagaimana caramu akan mati. Sebab aku akan melemparkanmu ke laut. Aku akan duduk di sini dan menghalangi setiap nelayan yang mencari ikan. Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa di sini ada jin yang sangat kejam yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya. Kata si nelayan merasa menang. Mendengar ucapan si nelayan, Jin Ifrit sangat gusar dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kendi, tetapi tidak bisa karena terhalang oleh tutup ajaib bercap cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai nelayan, ampunilah aku, sebab aku hanya bercanda kepadamu. Ucap Jin Ifrit memohon. Aku tak akan percaya kepadamu, sebab engkau adalah makhluk terlaknat. Setelah berkata demikian, nelayan itu mulai menggelindingkan kendi ke arah laut. Jin Ifrit menjerit-jerit, tetapi si nelayan tidak mempedulikannya. Setelah hening beberapa saat, terdengarlah suara jin. Nelayan yang baik, apa yang sedang engkau lakukan? Tanya suara jin itu dengan nada lemah lembut. Aku akan menghanyutkanmu ke laut. Jika engkau telah menghuni laut selama 800 tahun, maka engkau akan menghuni laut ini sampai hari kiamat. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, biarkanlah aku hidup, niscaya Allah akan memanjangkan usiamu. Sebaliknya, jika engkau membunuhku, maka Allah juga akan mematikanmu. Tetapi engkau menolak permohonanku dan berkeras hati ingin membunuhku. Maka, sekarang giliranku untuk membinasakanmu. Jin Ifrit balas memohon, wahai nelayan, bebaskanlah aku dan engkau akan kuberi kekayaan. Engkau adalah jin laknat pendusta. Aku tak akan mempercayaimu. Sungguh, engkau dan aku bagaikan Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim. Timpal si nelayan. Apa maksudmu persamaan keadaanku dengan keadaan Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim? Ceritakanlah kepadaku, siapakah mereka itu? Pinta Jin Ifrit. Nelayan pun bercerita tentang kisah Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim. Ketahuilah, wahai jin laknat, dahulu kala, di kerajaan Ruman, salah satu negeri di Persia, berkuasalah seorang raja bernama Yunan. Raja Yunan memiliki pasukan yang kuat, pengawal dan pelayan yang setia dari berbagai jenis makhluk Allah. Raja tersebut terserang penyakit lepra. Semua tabib di negerinya tidak ada yang sanggup menyembuhkan penyakitnya, sekalipun berbagai obat dan ramuan telah dicoba. Pada suatu hari, seseorang bernama Rauyan Al-Hakim datang ke kerajaan Ruman. Ia telah mempelajari banyak kitab dari Yunani, Persia, Turki, Arab, Romawi, Syria, bahkan Ibrani. Berbagai ilmu telah dipelajarinya, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ia juga mengetahui khasiat dan bahaya dari berbagai daun-daunan dan akar-akar pohon. Setelah berada di kerajaan Ruman selama beberapa hari, Rauyan Al-Hakim mendengar kabar tentang penyakit yang diderita oleh Raja Yunan. Satu waktu, saat fajar menyingsing, dengan mengenakan pakaian yang paling indah, Rauyan Al-Hakim menghadap Raja Yunan. Di hadapan Raja, ia memperkenalkan diri. Yang mulia Raja Yunan, hamba adalah seorang pengembara bernama Rauyan Al-Hakim. Hamba mendengar tentang penyakit baginda yang sulit diobati. Oleh karena itu, hamba datang menghadap untuk berusaha mengobati penyakit baginda. Dengan izin Allah, hamba akan mengobati penyakit itu tanpa memberikan ramuan atau obat. Demi Allah, jika benar engkau sanggup mengobati penyakitku ini tanpa memberikan obat dan ramuan, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu. Aku akan memberimu kekayaan yang berlimpah hingga dapat engkau nikmati bersama anak cucumu. Bahkan,
Aku akan menjadikanmu sebagai orang kepercayaanku. Tetapi, satu hal yang ingin kutanyakan, bagaimana caranya engkau akan menyembuhkan penyakitku? Demikian Raja Yunan menanggapi. Insya Allah, hamba akan menyembuhkan penyakit yang mengganggu tubuh Baginda. Tetapi, harap Baginda bersabar hingga esok hari. Baiklah, datanglah ke istana besok pagi, ucap Raja Yunan seraya heran dan penuh harapan. Kemudian, Rauyan Al-Hakim pamit kepada Raja Yunan untuk kembali ke penginapannya. Sesampai di penginapan, ia segera mempersiapkan alat pengobatan dan membuat sebuah benda berbentuk palu yang ujungnya melengkung. Palu itu ia lubangi. Pada tangkai pegangan palu, ia bubuhi ramuan berkhasiat. Selain itu, dengan ilmu yang ia kuasai, Rauyan Al-Hakim membuat bola. Keesokan harinya, Rauyan Al-Hakim menghadap raja. Setiba di istana, ia mencium lantai di hadapan Raja Yunan dan meminta raja mendahuluinya menuju lapangan untuk bermain bola. Maka, dengan ditemani oleh pembesar istana, Raja Yunan berangkat ke lapangan. Tidak lama kemudian, Rauyan Al-Hakim datang ke lapangan dan memberikan palu buatannya kepada Raja Yunan. Baginda, ambillah palu ini dan peganglah sebagaimana cara hamba memegangnya. Lalu, berjalanlah sambil memukul bola itu sekuat tenaga hingga tangan dan tubuh Baginda berkeringat. Maka, niscaya obat di telapak tangan Baginda akan bekerja dan menyebar ke seluruh tubuh. Jika Baginda sudah berkeringat dan obat itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka hendaklah Baginda kembali ke istana untuk segera mandi. Setelah itu, Baginda boleh tidur. Insya Allah, Baginda akan segera sembuh. Mendengar penuturan Rauyan Al-Hakim, Raja Yunan segera memegang palu dan menunggangi kuda kesayangannya. Ia memukul bola sekuat tenaga, mengejarnya, dan kembali memukul bola itu hingga seluruh telapak tangan dan tubuhnya berkeringat. Setelah berlalu beberapa saat, Rauyan Al-Hakim mengetahui bahwa ramuan obat telah menyebar ke seluruh tubuh Raja Yunan. Ia segera meminta kepada raja agar menghentikan permainannya dan mempersilakan raja untuk kembali ke istana, membersihkan tubuh, dan istirahat tidur. Raja Yunan memenuhi permintaan Rauyan Al-Hakim. Sesaat kemudian, Raja Yunan mandi sepuasnya. Setelah mandi, ia berpakaian dan beristirahat tidur. Rupanya, ketika Raja Yunan keluar dari kamar mandi, diperhatikan tubuhnya sudah tidak terkena lepra lagi. Bahkan, tubuhnya terasa lebih sehat dan bersih bagaikan perak putih. Melihat hal ini, Raja sangat gembira dan merasa amat lega. Sepeninggal Raja Yunan, Rauyan Al-Hakim kembali ke penginapannya. Esok hari, Rauyan Al-Hakim menghadap Raja Yunan. Raja menyambut dengan gembira lalu mempersilakan masuk ke kamar pribadinya. Sesampainya di hadapan Raja, Rauyan Al-Hakim mencium lantai. Sesaat kemudian melantunkan sebuah syair. Engkau berikan anugerah saat aku mohon kepadamu. Sedang jika orang lain memanggilmu, engkau menolaknya. Wahai pemilik cahaya, yang sinarnya menghapus pekatnya malam. Wajahmu selalu bercahaya, sedang wajah dunia masih suram. Sungguh, kau limpahkan berbagai anugerah kepada kami. Layaknya kau guyurkan hujan kepada bukit-bukit yang dahaga. Kutinggalkan harta untuk mencari kemuliaan hingga akhir zaman. Ketika Rauyan Al-Hakim selesai melantunkan syair, Raja Yunan bangkit dan memeluk Rauyan Al-Hakim, serta mengajak duduk bersama. Sang raja memberikan jubahnya yang indah kepada Rauyan Al-Hakim. Pada suatu pagi, Raja Yunan memasuki balairung kerajaan dan duduk di singgasana. Tidak berapa lama, masuklah para pejabat istana. Masuk pula Rauyan Al-Hakim menghadap raja. Sang raja menyambutnya dengan penuh perhatian, serta segera mengajaknya menikmati hidangan yang telah tersedia. Setelah sepanjang hari berada di istana, Rauyan Al-Hakim berpamitan kepada Raja Yunan, dan sang raja memerintahkan pada bendahara kerajaan untuk memberikan hadiah uang 1000 dinar, pakaian, dan hadiah indah lainnya. Raja Yunan juga menghadiahkan seekor kuda yang sehat dan indah kepadanya. Setelah itu, Rauyan Al-Hakim pulang menuju penginapannya. Orang itu telah menyembuhkanku tanpa menyentuh tubuhku atau mengoleskan minyak apapun. Demi Allah, ini adalah kepandaian yang sempurna.
Orang ini harus dihormati dan mesti dijadikan sebagai sahabat selamanya. Demikian ucap Raja kepada para pejabat istana sepeninggalnya Rauyan Al-Hakim. Raja Yunan melewatkan malam-malam berikut dengan perasaan gembira, karena kesehatannya telah pulih seperti sedia kala. Saat pagi tiba, ia duduk di singgasana, menerima para pembesar kerajaan yang menghadapnya. Raja Yunan memerintahkan para pengawal untuk menjemput Rauyan Al-Hakim. Tidak berapa lama kemudian, Rauyan Al-Hakim tiba di istana dan segera bersujud menghormat raja. Lalu, Raja Yunan berdiri, membimbingnya untuk duduk serta makan bersama. Selesai makan bersama, Raja Yunan kembali memberikan penghormatan kepada Rauyan Al-Hakim dengan menghadiahinya jubah kehormatan. Keduanya berbincang hingga sore hari. Ketika Rauyan Al-Hakim pulang, Raja memberinya 5 buah jubah dan uang 1.000 dinar. Rauyan Al-Hakim pulang dengan penuh rasa syukur. Pagi harinya, Raja Yunan menuju balairung kerajaan. Para pembesar kerajaan telah menunggu. Di antara para wazir, ada salah seorang wazir yang berwatak jahat. Wazir itu serakah, suka iri kepada orang lain. Ketika wazir melihat Raja Yunan begitu menghormati Rauyan Al-Hakim, serta memberinya berbagai hadiah, muncullah sifat hasadnya dan merencanakan kejahatan terhadap Rauyan Al-Hakim. Watak wazir itu persis seperti yang diungkapkan oleh peribahasa, jasad terperangkap oleh sifat hasad. Ungkapan lain mengatakan, kezaliman tersembunyi di dalam jiwa. Orang zalim yang kuat akan memperlihatkan kezalimannya, sedangkan orang zalim yang lemah akan menyembunyikan kezalimannya. Demikianlah, wazir tersebut mendekati dan bersujud di hadapan Raja Yunan, lalu berkata, "Baginda yang bijak, sungguh kebaikan Baginda meliputi seluruh rakyat. Hamba mempunyai nasihat yang sangat baik untuk Baginda. Jika hamba tidak mengatakannya maka hamba tak ubahnya seperti anak haram. Jika Baginda menghendaki agar hamba kemukakan saat ini, hamba akan mengungkapkannya." Raja Yunan merasa terganggu dengan ucapan wazir. "Katakanlah, apa nasihatmu yang sangat baik itu?" balas Raja Yunan dengan rasa kesal. "Wahai Baginda junjungan hamba, ketahuilah bahwa orang-orang terdahulu pernah mengatakan, barang siapa yang tidak melihat dan memikirkan akibat dari suatu perbuatan yang akan dilakukannya, maka waktu tidak akan menjadi sahabatnya. Menurut hamba, tidaklah benar jika Baginda memberikan kenikmatan kepada seorang musuh yang hendak menghancurkan kerajaan. Baginda telah berlaku sangat baik, memuliakannya, menjadikannya sebagai orang kepercayaan. Hamba sangat khawatir akan keadaan Baginda." Mendengar ucapan wazir itu, Raja Yunan tampak sangat gusar. "Hai wazir, siapakah orang yang engkau tuduh sebagai musuhku dan aku justru berbuat baik kepadanya?" tanya sang raja dengan penuh wibawa. "Wahai Baginda, jika Baginda dalam keadaan tertidur, maka bangunlah. Sebab yang hamba maksudkan adalah Rauyan Al-Hakim," jawab sang wazir. "Ketahuilah hai wazir, ia adalah sahabatku. Rauyan Al-Hakim adalah orang yang paling mulia di antara kita, sebab ia telah mengobatiku dengan sesuatu yang kugenggam dengan tanganku. Ia telah menyembuhkanku dari penyakit yang tidak bisa diobati oleh seluruh tabib di seantero negeri. Sungguh, tak akan ada orang yang menandinginya di dunia pada saat ini. Jadi, bagaimana engkau bisa menyatakan kebohongan seperti itu? Saksikanlah hai para wazirku, aku akan memberikan kepada Rauyan Al-Hakim tempat kediaman yang indah, budak perempuan yang cantik, serta uang 1.000 dinar setiap bulan. Seandainya aku membagi kerajaanku ini dengannya, masih lebih sedikit dari yang berhak diterimanya. Hai wazir, sungguh, di dalam dirimu ada rasa dengki terhadap Rauyan Al-Hakim. Keadaanmu sama dengan Raja Sinbad, yang menyesal karena telah membunuh burung baas miliknya." Demikian Raja Yunan berkata lantang kepada wazir yang hasad itu. Wazir bertanya kepada Raja Yunan, "Wahai Baginda, bagaimanakah kejadian Raja Sinbad dan burungnya itu?" Belum sempat kisah Raja Sinbad dan burung baas diceritakan, Ratu Syahrazad terdiam karena melihat fajar telah menyingsing dan cahaya pagi mulai datang. "Dongeng yang benar-benar aneh dan indah," ucap Dunyazad dengan kagumnya. "Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tentu saja jika Baginda mengizinkan."
Jawab Ratu Syahrazad sambil melirik kepada Raja Syahryar. Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya. Demikian batin Raja Syahryar. Pagi harinya, Raja Syahryar keluar meninggalkan istananya dan menuju balairung kerajaan. Seperti biasa, wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Lalu, Raja Syahryar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah kerajaan lainnya dari pagi hingga sore. Setelah itu, balairung kerajaan pun ditutup dan raja kembali ke istana. Ketika malam tiba, Raja Syahryar membimbing Ratu Syahrazad ke peraduan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Nah, sobat syair asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam kelima dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton, dan nantikan kisah malam kelima di video berikutnya. Sampai jumpa.